Perkenalkan, nama saya Rizky Fatah, NIM 200604740119, kelas 2020A dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjawab UTS matkul Pendidikan Kewarganegaraan. 1. Setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? 1. Jawaban: dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selalu menghargai teman yang memiliki keyakinan beragama lain. Dan juga menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik, karena dalam internet mudah mengakses banyak hal yang kita buat atau terima, terkadang memiliki sisi positif dan negatif. Sebagai mahasiswa yang selalu menjunjung nasionalisme, kita perlu menggunakan media sosial dengan bijak, dimulai dengan membuat isi konten yang baik dan selalu menjunjung nasionalisme, dan juga tidak ikut dalam penyebaran berita-berita hoaks. Yang kedua, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun meski syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan berdaulat itu. B. Apa fungsi pengakuan negara lain sebagai suatu negara? A. Apa yang dimaksud dengan berdaulatan itu? Pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap suatu wilayah dan rakyatnya, baik keluar ataupun ke dalam. Pemerintah dalam arti luas, maksudnya yaitu gabungan dari alat kelengkapan negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Yang B. Apa fungsi pengakuan negara lain bagi suatu negara? Fungsi pengakuan dari negara lain yang pertama adalah agar tidak terjadinya sebuah pengasingan yang dimana terjadi pada sebuah kumpulan dari manusia yang dimana terjadi secara hubungan internasional. Fungsi pengakuan dari negara lain yang kedua adalah agar memberikan sebuah jaminan yang terhadap sebuah politik dan juga hubungan internasional yang dimana akan mencegah untuk terjadinya sebuah kekosongan dari sebuah hukum yang dimana akan memberikan kerugian bagi individu dan juga bangsa. Yang ketiga, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik hukum membentuk pada pemerintah negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. MPR berwenang untuk membuat konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi yang menguji dan memutuskan pengesahan konstitusi tersebut. Namun, apabila konstitusi tersebut tidak sesuai, maka pada dasarnya kemudian untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1145 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1145 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah undang-undang melalui pasal 37 UUD 1145, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum. Yang keempat, John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme.
Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Jawaban: kewarganegaraan hubungan antara individu dan negara, di mana individu beruntung budi dan pada gilirannya berhak atas perlindungan. Kewarganegaraan menyiratkan status kebebasan dengan tanggung jawab yang menyertainya. Warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab. Secara umum, hak politik penuh termasuk hak untuk memilih dan memegang jabatan publik didasarkan atas kewarganegaraan. Tanggung jawab kewarganegaraan yang bisa adalah kesetiaan, perpajakan, dan dinas militer. Kewarganegaraan adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa. Yang 5, agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam menegakkan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yang 1, menaati dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Yang kedua, menjaga dan menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara. Yang ketiga, menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Sekian jawaban UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.